Kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di tengah-tengah kita yang kami hormati Bapak Firdani Rianda. Kebetulan beliau adalah praktisi yang akan mengajar di mata kuliah kita pada semester ini ya teman-teman. Sebelum kita mulai, mungkin sedikit perkenalan Pak dari kami. Kami dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember. Di program studi D4 Teknik Informatika, Pak, kami punya 4 prodi sih sebenarnya. Ada D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Komputer, D4 Bisnis Digital, dan D4 Teknik Informatika. Lah, kebetulan Bapak berada di D4 Teknik Informatika. Mahasiswanya ada terdiri dari teman-teman yang reguler. Reguler itu ada 4 kelas, A, B, C, D, ya. Terus yang Bondowoso juga ada 2 kelas, AB dan internasional 1 kelas. Kalau di praktisi mengajar sih sebenarnya jatahnya untuk 50 mahasiswa, Pak, sebenarnya. Kalau di sistem, tapi karena sayang kalau kelas lain tidak diikutkan karena kan daring di waktu weekend juga, jadi sekalian semuanya saya wajibkan ikut, Pak, untuk mengganti perkuliahan seperti itu. Nah, kebetulan mahasiswa yang bergabung ini eh, dari semester 5, Pak, semester 5, jadi sudah 2 tahun setengah kuliahnya ya, 2 tahun setengah kuliahnya. Di mata kuliah semester 5 ini ada 2 mata kuliah teori sistem cerdas yang kebetulan Bapak ampu nanti setelah UTS, dan mata kuliah workshop sistem cerdas yang kebetulan kemarin sudah dilaksanakan praktisi mengajar juga dengan praktisi yang lain seperti itu untuk perkenalan dari kami. Eh, untuk aturannya mungkin akan saya sampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan yang pertama adalah on cam ya. Diharapkan on cam dan diwajibkan on cam ketika awal dan akhir saja karena dari praktisi mengajar membutuhkan screenshot ya teman-teman. Termasuk nanti Pak Firdani, saya, dan teman-teman semua yang mengikuti perkuliahan. Jadi di awal saja, mungkin 10 menit pertama, silakan on cam. Kalau memang kondisinya memungkinkan, ya silakan on cam. Diharapkan on cam sampai kuliahnya selesai. Dan 10 menit terakhir nanti silakan on cam lagi ya teman-teman untuk didokumentasikan ya. Nanti saya screenshot, nanti kami laporkan di website Kementerian Praktisi Mengajar seperti itu. Jadi monggo kalau teman-teman saat ini silahkan dipersiapkan bisa on cam ya teman-teman ya sambil menunggu. Aturan yang kedua nanti presensinya 2 kali ya Rek ya. Presensi yang pertama adalah untuk laporan ke Kementerian Praktisi Mengajar. Sudah saya mohon izin share screen ya. Sekalian saja saya tunjukkan. Nah, di e-learning JDI saya sudah men-set presensi ya teman-teman. Nah, presensi di minggu ke-9 silahkan mengisi ya. Nanti passwordnya akan saya berikan di di pertengahan ya, pertengahan sesi ya. Karena password untuk reguler Bondowoso dan internasional bisa jadi berbeda ya teman-teman. Jadi tetap diikuti saja. Ini adalah presensi untuk rekap dosen dan laporan ke website praktisi mengajar ya teman-teman. Tetap teman-teman ketika jamnya ya, kebetulan kan kuliahnya hari Senin untuk yang reguler di Jember ya. Hari Senin jam 7 sampai jam 9, Anda cukup datang saja ke kelas untuk presensi yang akan direkap untuk ke UPK ya. Karena di semester yang lalu saya berlakukan presensinya full absensi di e-learning ternyata tidak terekap oleh UPK dan akhirnya tidak bisa ikut ujian nanti. Nah, jadi memang dimohon ya teman-teman, dimohon berkenan untuk mengisi presensi 2 kali. Satu yang di e-learning ini untuk rekap dosen dan sekaligus untuk laporan ke praktisi mengajar. Presensi yang dari Police yang bentuknya kertas itu teman-teman tetap teman-teman isi di hari Senin ya. Hari Senin tidak ada kuliah karena kuliahnya sudah dialihkan di hari ini ya. Kalau Bondowoso insya Allah nanti saya isi hari Rabu ya teman-teman ya. Untuk memberikan presensi saja tidak ada kuliah seperti itu. Itu untuk aturan yang kedua. Jadi saya ulangi kembali bagi yang yang baru bergabung.
mohon diwajibkan untuk on cam di 10 menit pertama saja karena akan kami take screenshot ya. Kami take screenshot untuk awal perkuliahan ya. Silakan diaktifkan ya kameranya. Terus yang kedua adalah presensi nanti 2 kali. Yang pertama ada di e-learning untuk rekap dosen dan untuk rekapitulasi dari dosen dan laporan ke praktisi mengajar. Untuk presensi dari Poliji sebagai syarat UAS, teman-teman datang saja waktu jadwalnya. Nanti akan saya berikan presensi dalam bentuk kertas ya teman-teman. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman biasanya standarnya webinar ya. Silahkan di mute ya teman-teman. Ketika kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan raise hand atau langsung unmute saja, atau bisa langsung ditulis di kolom chat ya teman-teman. Terus mungkin itu saja mungkin ya. Terus untuk penamaan silahkan diawali dengan golongan, misalnya golongan B namanya saja ya. Jadi untuk naming di Zoom diawali dengan golongan, misalnya golongan B terus namanya ya teman-teman. Oke. Oke, halaman 1 sudah penuh. Saya akan screenshot 1, 2, 3 ya teman-teman. Halaman kedua sekarang masih separuh yang baru on cam. Akan saya screenshot 1, 2, 3. Oke, saya ulangi halaman yang kedua. Halaman kedua sudah mulai penuh. 1, 2, 3 ya. Halaman ketiga ini kosong ya. Belum bisa on cam, nggak apa-apa. Sudah saya screenshot kelihatan namanya saja. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau memang dimungkinkan untuk on cam, silahkan lanjutkan dengan on cam ya. Oke, baik itu tadi persiapan untuk kuliahnya. Eh, oke, kelihatan ya wajah-wajahnya, Rek. Ada yang di rumah, ada yang masih di jalan itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Pak Firdani. Pada siang hari ini kita akan melakukan kuliah ya teman-teman, karena sebenarnya praktisi mengajar adalah sebenarnya yang isi kuliah saya, Pak. Cuman karena Bapak diberikan amanah oleh kementerian untuk mengisi ya, alhamdulillah saya juga dapat bantuan. Harapannya nanti kita dapat informasi baru ya terkait dengan dunia kecerdasan buatan. Kebetulan Pak Firdani kalau saya lihat CV-nya memang beliau berkecimpung di sana sampai sekarang. Nanti lebih detailnya beliau akan memperkenalkan diri mungkin lebih detailnya. Harapannya Pak kami mendapatkan materi yang baru. Saya juga di sini juga masih belajar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan beliau akan mengisi perkuliahan sampai 6 kali nih Pak. Jadi hari ini 2 jam, minggu depan nanti 2 jam dan seterusnya sampai 6 kali. Ketika beliau selesai nanti insya Allah saya akan mengisi ya sebelum UAS. Nah, perlu diketahui, saya juga mohon maaf kepada Pak Firdanis dan teman-teman karena keterbatasan Zoom ya, karena semester ini ternyata kita cuma dikasih satu akun Zoom dari Poltek. Jadi jam 8 tadi sudah ada dari TKK, jam 10 juga dipakai sama semester 3 dan kita baru bisa jam 11 ya teman-teman. Jadi mohon maaf Pak Firdani dan teman-teman semua, mendekati waktu isoma ya teman-teman. Nanti mungkin bisa disambi istirahat, sholat dan makan ya teman-teman. Seperti itu. Nanti kita akan mulai dari jam 11 sampai jam 1 maksimal seperti itu. Oke, langsung saja mungkin langsung ke materi yang utama. Eh, Hari ini kita mau menyampaikan materi apa Pak Firdani? Ya, hari ini materi yang saya coba untuk jelaskan itu clustering dan klasifikasi. Uh, Hmm. Sebenarnya ini juga termasuk di sistem kecerdasan buatan atau AI. Untuk kebutuhannya sebenarnya di industri sering digunakan juga. Dan aku rasa kita juga saling sharing aja. Soalnya untuk beberapa teori saya juga ada beberapa yang sudah lupa. Jadi mungkin juga recall waktu kita saling
ngasih informasi juga, ngasih slide juga eh, di dalamnya nanti ya. Jadi setidaknya saling belajar juga. Jadi open up untuk misal ada informasi atau apa yang sebenarnya saya tidak menyampaikan, tapi ada teman-teman sendiri ada yang mau menyampaikan, itu juga open. Jadi monggo disilakan juga. Jadi untuk yang pertama mungkin ya mungkin saya bisa share slide-nya sekarang Pak Ya, Angga. siap. Terima kasih, Pak. Monggo waktu dan kesempatannya kami berikan. Oke, makasih. Oh, belum bisa ya, Pak. Mohon maaf, saya jadikan co-host dulu, nggih. Oh, oke, oke. Ya, sebentar. Oh ya, dari admin ya. Mohon maaf, kurang persiapan. Oke, Oke, sudah, Pak. Monggo bisa dicoba. Oke, oke, sudah kelihatan, Pak. Belum? Oh ya, sudah sekarang. Oke, oke. Sampun kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman udah kelihatan slide saya. Sudah Pak, sudah. Oke, ya, perkenalkan nama saya Ferdani Rianda Putra. Panggil saja Dani. Kebetulan saya juga di sini berikut adalah background dari pendidikan saya. Saya dulu lulus S1 di tahun 2017 di Teknik Informatik juga sama dengan teman-teman. Tapi saya lulus di Politeknik Negeri Malang. Kemudian tahun 2018 saya lanjut studi ke Taiwan untuk mengambil kuliah Biomedical Informatics. Di sana juga sebenarnya banyak ilmu teknologi yang sebenarnya di S1 itu jauh di diikuti sebenarnya kayak banyak kayak misal machine learning itu sendiri saya dapatnya di S2 malah bukan di S1. Jadi untuk praktikalnya machine learning itu sendiri terus uh, domain kita yang di fokusnya di teknik informatika ternyata bisa nyambung juga dengan domain lain semisal di biomedis. Saat itu juga saya dapat di S2 saya. Dan kebetulan saya juga pernah jadi riset asisten setelah saya lulus 1 tahun di namanya Graduate Institute of Mind, Brain, and Consciousness. Jadi kita fokus untuk meneliti tentang gimana sih perubahan uh, posisi kita waktu bangun dan tidur. Kayak sistem, kita punya sistem sendiri yang kita itu sebenarnya waktu bangun dan tidur itu kita punya uh, namanya inner clock. Nah, di saat itu juga ternyata kita juga bisa menggunakan ilmu machine learning atau teknik yang diajari kita waktu di S1 untuk belajar tentang AI, kecerdasan buatan, ternyata bisa dikombinasikan dengan untuk memahami penelitian yang sekarang terjadi, misal penelitian tentang otak. Kemudian setelah saya selesai jadi riset asisten di Taiwan, kemudian saya berusaha untuk pulang. Kebetulan saya rekrutan dari Taiwan. Kebetulan company saya juga buka cabang di Indonesia, jadi saya minta relokasi untuk kembali ke Indonesia. Dan sekarang posisi saya sebagai Data and Machine Learning Engineer di CV Indonesia. Tuh. Nah, berikut itu linknya saya kalau mau connect sama saya. Terus lanjut, mungkin kita udah bisa masuk ke materi ya. Ya, actually di di materinya sekarang kita fokus di dua uh, hal yaitu klasifikasi dan clustering. Di mana di klasifikasi itu sebenarnya adalah proses bagaimana kita mengelompokkan objek atau data ke dalam kategori atau kelas yang sudah memiliki kriteria. Jadi kita sudah mempunyai kriteria sebelumnya dan kita sudah punya data. Kemudian kita ingin mengklasifikasikan dari data kita sendiri itu ke beberapa
kriteria. Contoh kalau misal di hewan, kita bisa mengkelompokkan data kita, misal dia jenisnya adalah mamalia, reptil, atau burung berdasarkan ciri fisik mereka dari jumlah kaki, warna, terus mempunyai bulu atau tidak, dan dan ya dan selanjutnya gitu. Kemudian di clustering, nah di clustering ini kita memproses pengelompokan objek atau data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik, tapi kita tidak mempunyai kriteria sebelumnya. Jadi kita tidak punya label dalam data kita itu sendiri, dan kita meminta pertolongan dari model dari clustering untuk mengelompokkan data kita. Pada contohnya kita di perusahaan misal kita punya data pelanggan dan kita ingin mengclustering data pelanggan kita, mengidentifikasi mana sih pelanggan yang suka untuk beli sampo misal, kemudian untuk membeli gadget, dan kita bisa mengclustering beberapa pelanggan-pelanggan tersebut. Terus kita juga di e-commerce, sistem itu juga bisa digunakan untuk memberikan email produk baru untuk mereka yang biasanya sudah punya segmentasi pelanggan. Contoh, pelanggan A suka dengan produk teknologi atau hardware atau komputer. Kemudian kita kirim news ke email mereka tentang produk-produk tentang komputer atau teknologi yang baru. Kemudian dalam ilmu komputer, pemahaman clustering dan klasifikasi bisa kita lihat juga dari dalam kehidupan ilmu komputer dan kehidupan sehari-hari. Di ilmu komputer sendiri, ya penggunaan clustering dan klasifikasi itu merupakan fondasi untuk machine learning dan kecerdasan buatan. Jadi termasuk di subdomain of machine learning untuk clustering klasifikasi, tapi mereka punya perbedaan. Nanti perbedaan kita bisa jelaskan di slide selanjutnya. Dan kebutuhan untuk clustering dan klasifikasi sebenarnya adalah untuk mempermudah kebutuhan kita dalam membuat komputer itu belajar dengan pola data yang kita punya. Nah, contoh pada kehidupan sehari-hari di e-commerce, kita mencoba untuk merekomendasikan produk seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dalam analisis pasar, kita juga mengetahui profil pelanggan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Oke, sekarang kita coba untuk fokus di klasifikasi. Ya, untuk definisi klasifikasi, oh saya tipu ya. So, di definisi klasifikasi ini, kita punya proses untuk mengelompokkan objek atau data ke dalam kategori dan berdasarkan ciri-ciri atau atribut yang serupa. Dalam konteks ini, kita dapat memahami dan mengidentifikasi pola dalam data yang pada kuncinya di klasifikasi itu datanya. Kita udah dikasih label atau kategori. Kemudian dia masuk ke dalam dimensional learning itu sendiri, kita punya dua subdomain, namanya supervised learning sama unsupervised learning. Untuk klasifikasi, itu masuk dalam supervised learning, yang artiannya kita sudah punya knowledge gimana data itu ingin jadi output seperti apa, kita sudah punya kategori lah istilahnya. Di kategori itu nanti kita tinggal menyuruh metode diklasifikasi untuk mengikuti output dari data kita yang punya. Misal saya punya inputan bahwa data saya punya kategori A dan B, dan kemudian saya minta untuk model machine learning untuk melakukan training agar sesuai dengan kategori yang saya minta, mempunyai kategori A dan B. Nah, seperti berikut. Kemudian di dalam sehari-hari juga seperti yang saya jelaskan tadi, itu bisa untuk mengklasifikasi, contohnya dalam biologi untuk morfologi atau ke kebutuhan fisik ya. Kita bisa lihat dari fisik dari sebuah hewan contohnya, dan di genetik seperti penggunaannya dalam mengklasifikasikan perbedaan DNA. Kemudian dalam teknologi, eh, hal itu juga dapat untuk melakukan pencarian online. Misal untuk mencari, sorry,
Untuk pencarian online, misal untuk memahami resep makanan. Kita ingin menyaring hasil pencarian ke dalam kategori seperti ada makanan pembuka, hidangan utama, atau pencuci mulut. Kemudian berikut contoh dari klasifikasi. Kalau dalam penilaian skor sekarang kita punya misal nilai A, B, C, D, E, F gitu. Kemudian dipahami bahwa hal tersebut bisa diterjemahkan ke dalam angka, misal jika nilai lebih dari 90 merupakan mendapatkan grade A. Jika nilainya 80 sampai 90 menjadi grade B. Itu salah satu dari klasifikasi. Contoh lagi untuk di computer vision, gimana kita mau lihat suatu teks, kemudian kita, semisal kita punya gambar sebuah teks, kemudian kita bentuk dari gambar itu untuk memahami sebuah, apakah teks itu mempunyai informasi, mempunyai abjad apa gitu. Nah, contoh tersebut juga bisa dimasukkan dalam klasifikasi. Kalau di sekarang model yang biasanya ngetren untuk computer vision, convolutional neural network CNN. Jadi dia bentuknya sama. Dia ingin memecah dari sebuah gambar yang besar, kita zoom sampai ke detail banget itu, sampai melihat bahwa oh, dari filtering sebuah gambar yang besar, kita pecah-pecah, kita segmentasi per 3 pixel, 3 kali 3 pixel seumpama. Kemudian kita mencoba untuk mengidentifikasi, oh di dalam 3 pixel kali 3 pixel itu terdapat abjad apa. Contohnya seperti ini. Kemudian dalam langkah-langkah untuk melakukan proses klasifikasi, eh, kita dapat mempunyai 5 proses. Yang pertama, melakukan pengumpulan atau collecting data. Nah, untuk langkah awal ini, kita mencoba untuk mencari data yang relevan untuk case kita, atau yang mau melakukan analisis. Ya, data ini juga bisa dalam bentuknya teks, dalam gambar, suara, atau jenis bentuk data lainnya. Kemudian untuk selangkah selanjutnya, setelah kita mengumpulkan data, kita akan melakukan pre-processing. Nah, di sini tujuan dari pre-processing adalah untuk membersihkan, untuk menghilangkan data yang tidak relevan dengan use case kita, terus mengubah ke format yang mudah untuk dianalisis, atau juga bisa digunakan kita bentuk data tersebut agar bisa fit dengan model klasifikasi kita. Contoh misal untuk data yang menggunakan neural network, biasanya uh, format data yang dibutuhkan adalah teks. Jadi semisal kita punya data seperti suara atau gambar, kita harus convert data tersebut ke dalam bentuk teks. Nah, lalu langkah-langkah selanjutnya, setelah data sudah siap, sudah dibentuk dalam satu format yang bisa digunakan untuk model, untuk menjalankan proses training. Nah, di sini kita harus memilih modelnya juga. Model di sini eh, hampir sama seperti eh, machine learning di supervised learning. Sebab supervised learning ada beberapa metode yang bisa digunakan. Contohnya decision tree, naive Bayes, and super factor machine. Dan ini tergantung seberapa kompleks. Kompleks di sini adalah misal kita punya sekitar 100 kolom dalam data kita itu sendiri. Berarti kita tidak bisa menggunakan jenis model yang uh, sederhana. Contoh sederhana itu misal linear regression, logistic regression, itu merupakan metode statistik yang tidak digunakan untuk melakukan klasifikasi untuk jumlah kolom yang banyak atau data yang banyak. Ya, jadi kita melihat kompleksitas dari masalah itu melihat data kita lagi. Apakah data kita itu sebenarnya butuh model yang super advance kayak menggunakan neural network, atau cukup dengan metode yang sederhana, misal logistic regression, linear regression,
Scholastic Gradient Descent, SGD, atau Decision Tree. Decision Tree termasuk dia model klasifikasi yang mudah untuk digunakan untuk data yang mudah juga. Lalu selanjutnya setelah sudah yakin dengan model yang dipilih, kita mencoba untuk mentraining model kita dengan data yang kita punya. Ya, di sini di proses namanya training, di mana kita kayak memasukkan data kita ke model, kemudian kita lihat apakah outputnya akal bagaimana nih outputnya, apakah sesuai dengan ekspektasi kita yang kita sudah punya klasifikasi data, dan kita bandingkan hasil dari training dengan eh, data yang kita punya, kategori yang kita punya, output yang sudah kita punya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian, testing, dan evaluasi. Nah, di sini juga proses di mana hasil training tadi yang kita masukkan ke dalam model, terus kita bandingkan dengan output yang sudah kita punya. Nah, di sini testing bisa dua jenis dan evaluasi ya. Testing yang sebenarnya kita sudah ngasih tahu outputnya ke model tersebut. Kemudian ada lagi yang kita tidak ngasih tahu output dari keluaran. Semisal kita punya data nih, tapi kita tidak masukkan ke dalam training. Jadi kalau misal kita punya 100 data, aku hanya inputkan data itu 70 aja. Terus 30 nanti aku lakukan untuk testing. Misal dia mendapatkan performa bagus atau enggak jika kita tidak ngasih tahu 30 data tadi. Jadi hal itu bisa digunakan, jadi model kita itu tidak hanya bisa menyelesaikan data 70 tadi, tapi ternyata data 30 di luar dari data yang kita inputkan, model kita itu bisa apa enggak. Gitu. Nah, di sini juga jadi penentuan keakuratan dari model kita sendiri dan jadi bahan evaluasi. Misal ternyata performance model kita buruk, kita bisa lakukan tuning atau mengganti lagi model yang sekiranya bisa sesuai dengan jenis data kita. Kemudian nomor tiga, lebih spesifik ke model klasifikasi. Ada beberapa poin di mana untuk memilih model klasifikasi atau model machine learning ya, untuk classification itu ada beberapa kriteria. Salah satunya adalah tipe data. Dia jenisnya numerik, categorical text, kemudian ukuran data, jumlah datanya besar atau kecil, kemudian kompleksitas masalah, apakah masalahnya linear atau non-linear, apakah ada pola kompleks dalam data, kemudian apakah model tersebut diperlukan untuk kita interpretasikan. Misal kita butuh untuk mengexplain model kita ini ke orang lain. Ya, jadi kita perlu model yang bisa mengeksplain hal itu. Contoh model yang dapat melakukan interpretabilitas model itu seperti decision tree sama random forest. Ya, jadi kita kayak bisa melihat bagaimana proses si dua model ini dalam menentukan kriteria-kriteria. Jadi kita tahu prosesnya di dalamnya dengan bahasa bukan bahasa matematika tapi bahasa manusia sebetulnya. Kemudian scalability. Nah, di sini kebutuhan scalability adalah jika dataset kita itu growing atau terus-menerus naik, kemudian kadang bisa turun. Metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi model kita. Salah satunya akurasi, presisi, recall, atau F1 score. Mungkin untuk lebih detailnya ini nanti bisa dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian melatih atau mentraining model. Setelah kita memilih model dari klasifikasi kita yang kita kira sudah sesuai, langkah berikutnya adalah melatih atau menggunakan data pelatihan, training data. Di sini nih, untuk melatih model melibatkan proses di mana algoritma belajar
dari data dan menyesuaikan parameter internalnya. Untuk memahami pola-pola yang ada dalam data, ada beberapa konsep penting dalam pelatihan model. Contohnya fungsi tujuan. Eh, ini digunakan biasanya untuk neural network, di mana di dalam neural network itu sendiri dia mempunyai namanya loss function. Jadi jika nilai dari loss function ini tinggi dalam melakukan proses training, berarti yang hasil yang kita harapkan itu jauh atau akurasinya masih jauh dari yang kita harapkan. Jadi misal jika loss function ini nilainya berkurang hingga titik nol misal, itu berarti model kita sudah sangat bisa mengkategorikan atau sudah mengikuti proses training dan sudah sesuai dengan output yang kita harapkan. Lalu ada namanya algoritma optimasi. Di algoritma optimasi ini biasanya kita merubah parameter yang di dalam uh, model machine learning itu sendiri. Misal ada alpha atau beta, dan ini juga biasanya digunakan untuk di di model yang sederhana, model statistika, seperti linear regression atau logistic regression, atau ada gradient descent namanya. Kemudian untuk melakukan pengujian dan evaluasi model, uh, di sini kita ingin mengevaluasi ya, mengetahui performance dari model kita itu sendiri, apakah model kita ada ya ingin untuk memperbaiki di mana nih di setiap model evaluasi ini kita punya tujuan yang bisa melihat bahwa performance model kita itu sudah benar-benar harapan kita sesuai dengan harapan kita atau enggak. Contoh di pertama adalah akurasi. Sebenarnya ini kita ingin mengetahui seberapa banyak misal kita punya 100 data, kemudian seberapa banyak si model kita yang punya untuk melakukan klasifikasi itu dapat memprediksi bahwa itu benar. Misal dalam 100 data, 70 benar, 30 salah. Nah, dia masuk dalam akurasinya adalah 70%. Lalu ada presisi dan recall. Presisi ini sebenarnya mengukur seberapa banyak dari yang diprediksi itu sebagai positif. Artiannya, eh, misal dalam 100 data tadi, kita punya dua kategori, positif dan negatif. Kemudian di dua kategori ini, saya punya 70 itu benar-benar positif, yang 30 benar-benar negatif. Jadi namanya true positif sama true negatif. Nah, di true positif ini ternyata eh, model saya ternyata memprediksi 80 itu true positif. Padahal di data saya yang saya inputkan, saya hanya mempunyai 70 true positif. Jadi ada 10 true positif tambahan atau salah. Nah, di situ dihitung dalam penggunaan presisi. Kemudian recall, dan dia juga uh, hampir sama dengan presisi, hanya saja dia mengukur dengan jumlah data, misal data 100. Kemudian jumlah positif, true positifnya 70, tapi yang berhasil diidentifikasi kan 80 kelebihan 10. Nah, dia menghitungnya berarti hanya 60 yang terhitung benar, karena 10 tadi ternyata salah. Jadi uh, sebenarnya ini nanti bisa dijelaskan lebih detail, karena hitung itu ada perhitungannya, dan dia juga berkorelasi dengan confusion metric. Jadi untuk penghitungan antara akurasi, presisi, recall, dan F1 score, kita bisa menghitung dari confusion matrix. Jadi confusion matrix ini punya uh, empat, empat variabel. Yang pertama variabelnya true positif, yang kedua true negatif, yang ketiga false positif, yang keempat false negatif. Uh, Hal empat ini kayak fondasi di dalam machine learning untuk melakukan evaluasi dalam model. Jadi kalau sudah bisa confusion matrix,
kemungkinan untuk perhitungan akurasi dan precision recall itu udah kita udah bisa menghitung sendiri karena yang penting sudah memahami 4 konsep tadi, true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, kemudian untuk F1 score dan kurva erosi dan AUROX itu sebenarnya adalah untuk kebutuhan visualisasi dari performance kita yang bisa kita tunjukkan ke khalayak orang, ke banyak orang. Nah, untuk F1 score ini kayak rata-rata dari perhitungan presiden recall dan kurva ROC memahami, semisal kita punya 5 kelas atau 5 kategori, terus kita dapat memvisualisasikan 5 kategori tersebut sudah sejauh mana akurasi atau recall dari setiap kategori yang kita punya. Kemudian kita coba untuk punya studi kasus. Di sini kita mau melakukan deteksi sentimen terhadap ulasan pelanggan, semisal di dalam website kita itu e-commerce. Yang pertama, mungkin pengumpulan data sebagai fondasi ya, untuk kita ingin membuild use case kita itu apa, jadi kita harus bikin data kita itu, intinya memperbanyak data kita dulu dari berbagai sumber. Contoh, data kita bisa datang dari e-commerce, aplikasi mobile, atau media sosial. Kemudian kita melabeli setiap ulasan yang diberikan oleh customer. Apakah ulasan tersebut positif atau negatif. Atau bisa dikatakan netral juga. Nah, di sini kita kayak menggunakan database dari bahasa Indonesia yang kita sudah kelompokkan. Semisal verb ini adalah bermaksud menyatakan positif. Semisal, oh ternyata produk saya bagus dan saya suka, ya, misalnya itu termasuk dalam kategori positif. Ternyata negatif, saya kurang suka dengan uh, produk ini. Ternyata unpackingnya banyak berantakannya, gitu. Kita masuk apa namanya, ulasan negatif. Jadi kita mengelompokkan tersebut, lalu setelah kita sudah mengelompokkan setiap komen tadi, berarti kan kita dalam melakukan pengumpulan data juga membuat dataset juga ya. Kemudian setelah itu bisa melakukan persiapan data setelah mengumpulkan dari berbagai sumber tadi, kemudian kita mencoba untuk membersihkan data yang kita punya. Misal ada penggunaan tanda baca yang seharusnya tidak ada di dalam teks, sama menggunakan tanda seru atau titiknya pakai titik 5 kali atau koma 5 kali gitu. Terus pakai huruf kapital A besar, B kecil, C besar gitu ya, kayak anak zaman dulu gitu. Kemudian ada kata-kata yang tidak umum, kayak punya makna khusus, kayak slang gitu ya. Kemudian ada oh ya, setelah setelah kita membersihkan data itu menjadi uh, bahasa Indonesia yang baik, kata bahasa Indonesia yang baik, kemudian kita rubah si kata-kata tersebut di encode menjadi uh, number, menjadi numerik. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode yang dinamakan TF-IDF. Jadi kita punya dataset nih dari beberapa ulasan tersebut, ternyata menggunakan produk itu mencapai 70% kosakata dari total semua kosakata yang kita punya di dalam dataset. Nah, itu salah satu perhitungan namanya term frequency di dalam dokumen atau di dalam dataset juga bisa. Lalu memilih model klasifikasi karena kita mengkodekan eh, bahasa teks tadi menjadi semisal numerik, berarti kita harus memilih metode yang bisa menggunakan metode numerik juga. Salah satu metode numerik yang bisa digunakan dalam penggunaan klasifikasi teks dalam TF-IDF tadi, contohnya adalah naive Bayes dan SVM, Super Vector Machine. Dan neural networks juga bisa karena kita sudah mengconvert
data teks kita tadi menjadi angka. Nah, di saat itu juga neural network juga bisa digunakan. Kemudian latih model. Setelah kita sudah siap datanya, sudah memilih modelnya, berarti kita melakukan training kepada model tersebut. Nah, di di training ini dapat dipelajari menggunakan dataset ulasan yang telah dipersiapkan, yang sudah kita lakukan di proses pertama dan kedua, preparation. Kemudian algoritma yang bisa mempelajari pola kata-kata dan frasa, ya, yang berkorelasi dengan sentimen positif negatif yang sudah kita bikin tadi. Kemudian eh, di dalam proses ini kayak kita eh, waktunya biasanya lama untuk melakukan training model, apalagi dengan model-model yang advance kayak neural network. Misal dalam 1000 kata atau 1000 dataset. Kemudian kita ingin melakukan training, tapi di dalam machine learning, neural network itu sendiri ada namanya epochs dan batch size. Nah, di epochs ini dia kayak melakukan iterasi training. Jadi misal uh, kita nggak hanya satu kali training, jadi 1000 data langsung aku training sekali doang. Nah, di dalam machine learning dia bisa melakukan iterasi training di epochs ini. Nah, untuk mencari loss function yang paling kecil. Misal kita setting parameternya di dalam model neural network epoch 100, itu berarti si model machine learning itu akan melakukan 100 kali training dengan 1000 data itu. Dan nanti biasanya ada kurva yang menunjukkan loss function. Jika loss functionnya kita lihat di setiap epoch, loss functionnya yang pertama mungkin di angka 50. Kemudian uh, epoch selanjutnya angka itu turun menjadi 40. Oh, berarti ada optimasi dari kita melakukan running iterasi training epoch itu sendiri. Tapi semisal kita sudah mencapai 20 epoch, uh, loss function tersebut tidak berkurang lagi. Misal stuck di angka 0,5 gitu. Kemudian di training epoch 30, 40, 50 cuma naik turun aja 0,4, 0,5, 0,4. Oh, berarti kita sudah tahu optimasi model kita bahwa kita cukup melakukan training dengan parameter epoch 20. Itu. Itu salah satu contoh di neural network, dan proses ini kayak berulang di training, sorry, di proses pertama preparation data, terus memilih model, kemudian mentraining model, evaluation, itu iterasi terus prosesnya sampai menemukan sudah dirasa bahwa performanya udah pas, baru kita berhenti melakukan proses tersebut. Jadi bukan kayak metode waterfall kalau di software engineer, bahwa kalau kita sudah mendefine dari awal, kemudian kalau sudah mencapai titik akhir atau evaluasi sudah berhenti prosesnya. Kalau di klasifikasi atau machine learning, kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus melakukan iterasi lagi, ngambil data lagi, terus apa namanya, tuning model lagi, training model lagi, terus melakukan pengujian lagi, gitu. Nah, kemudian ya setelah kita mentraining data, kita akan melakukan pengujian atau evaluasi model. Nah, di sini model diuji menggunakan dataset yang tidak pernah di training sebelumnya. Yang seperti saya bilang tadi, misal saya punya data 100, kemudian 70 data saya training, 30 tidak saya training, maka disinilah proses evaluasi itu dijalankan. Jadi kita akan melakukan testing output dari model kita yang kita punya dengan 30 data yang tidak kita lakukan training. Bagaimana sih outputnya? Dan kita lihat lagi evaluasi matriksnya, metode yang bisa digunakan seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, lalu semisal kita sudah selesai, kita sudah mendapatkan model yang kita kira udah cukup pas, sudah akurasinya di atas 80, terus eh, area undercurve ROC-nya itu misal udah diangkat di atas 90%. Jadi hal tersebut kita bisa menggunakan model machine learning ini ke uh,
penggunaan di dunia nyata. Misal, eh, ya di sini pada contoh use case kita menggunakan ulasan positif dan negatif. Jadi kita bisa taruh model ini mungkin di cloud, lalu ketika data atau ada ulasan yang datang, kita bikin prosesnya untuk melewati model yang kita udah punya, yang sudah kita deploy, kemudian outputnya kita bisa simpan sebagai data data kita sendiri, sebagai analisis kita sendiri. Di dalam perusahaan biasanya seperti itu. Nah, kemudian monitoring itu juga penting. Kalau data kita sudah kita deploy, nah di monitoring ini kayak kita melihat eh, apakah performance dari model kita itu menurun atau enggak. Kemudian kita perlu untuk apakah di model yang kita deploy di internet itu di cloud, dia ternyata consuming time-nya lebih panjang. Oh, berarti ada yang model kita ketika masuk dengan data yang lebih banyak mempunyai masalah. Ada namanya masalahnya itu scalability. Jadi ketika data yang datang lebih banyak, dia akan berasa slow. Nah, di situ perlu dilakukan scalability, yaitu mungkin menambah model baru dengan uh, ya intinya menambah workers ya. Ya, misal aku hanya punya satu model, tapi inputan datanya per 1 menit itu ternyata 1.000. Dan itu ternyata consuming time-nya lebih tinggi. Dan akhirnya nggak catch up kalau ada data yang baru, akhirnya ada delay di sana, maka kita mencoba untuk menduplikat model kita yang punya, misal dalam satu model bisa mengakses 500 data dalam 1 menit. Nah, seperti hal itu jadi masalah untuk bisa menyelesaikan masalah dari scalability. Kemudian hal itu juga dapat kita lakukan dengan pemantauan tersebut. Dan ya untuk pemuktahiran peningkatan model juga bisa. Misal ternyata akurasi kita, model kita itu turun setelah beberapa bulan. Gitu. Misal dalam 3 bulan, oh data kita ternyata turun ya akurasinya gitu. Nah, hal itu berarti kita harus melakukan proses yang awal tadi, training ulang. Training ulang, terus pemilihan model baru atau tuning dari parameter yang kita punya. Kemudian lakukan evaluasi lagi, apakah sudah mencapai akurasi yang kita inginkan, misal di atas 80%. Nah, hal itu di-maintain biasanya sama machine learning engineer kalau di perusahaan. Nah, kalau fokusnya mereka adalah gimana sih model ini tetap berjalan. Kayak saya sekarang lebih fokus di machine learning. Semisal ketika uh, model saya lagi turun akurasi atau presisinya, dan kemudian outputnya tidak sesuai, saya harus melakukan training ulang lagi. Nah, training ulang lagi ini biasanya uh, cukup mengkonsum time, dan kadang kita tetap membiarkan model kita yang lama itu di cloud atau di production, sementara kita melakukan training dengan model awal. Jadi harus tetap jalan, sehingga datanya itu tidak boleh berhenti di situ aja. Waktu kita, uh, karena proses training ini membutuhkan kekuatan hardware. Misal kita punya GPU apa NVIDIA GTX 1050 gitu. Ternyata uh, tuningnya untuk GTX 1050 ini 1.000 data dalam 1 menit itu bisa. Nah, ternyata data yang income ternyata 2.000 nih. Berarti nambah hardware ya. Nah, kalau di sini kebutuhan cloud itu lebih enak. Kalau kita mau switching eh, hardware kita, misalnya nambah ke GTX 1050 Ti gitu. Nah, dengan upgrade dari hardware itu sendiri, switching di cloud lebih gampang. Kalau di on-prem atau ya, di local server, itu consuming time-nya jauh lebih banyak. Karena harus apa namanya, ngulik dengan hardware-nya dulu. Tapi kalau di cloud kan kita cuma setting setting apa aja. Oh, aku mau rubah uh, engine kita jadi yang lebih baru lagi gitu. Kemudian penerapan modelnya ya sebenarnya ini untuk kebutuhan bisnis. Semisal dari sentimen pelanggan tadi, kita pengen
merancang eh, strategi bisnis baru atau merancang produk baru. Nah, dari data tersebut kita bisa dapat informasi tambahan atau mendapatkan data tambahan juga. Oke, sepertinya dari klasifikasi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Boleh raise hand, boleh pakai kolom chat ya. Kalau kelas yang kemarin baru bertanya kalau tadi saya buatkan slide ya, tapi belum belum nanti saya buatkan. Oke, Pak. Oke, baik. Ya, saya juga masih awal, jadi eh, ya mungkin nanti ada improvisasi untuk apa namanya? Ada pertanyaan kecil-kecilan aja ya untuk merecall materi yang udah disampaikan. Hmm. Oke. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, mumpung materinya menarik ini, klasifikasi, dan juga tadi ada studi kasus sedikit. Biasanya kalau teman-teman semester 6 itu sempro, ini mayoritas arahnya ke analisis sentimen. Mumpung ada Bapak Dani yang kebetulan mungkin tiap hari bersentuhan dengan analisis sentimen ya. Hmm. Iya, Pak. Ya ini salah satu contoh aja. Oke, silakan. Eh, ya, sepertinya belum, Pak. Monggo kalau mau dilanjutkan dulu. Oke, baik. Oh iya, mungkin lanjut ke clustering ya. Oh, ada Pak, ada yang baru masuk satu Pak. Izin bertanya, kapan kita cocok menentukan metode menggunakan metode clustering atau classification, Pak? Dari Oke, Tajud Jam-Jami. oke. Baiknya dijelaskan dulu clusteringnya atau mau dijawab dulu? Kalau kalau dari saya, perbedaan clustering sama klasifikasi ini, kalau klasifikasi kita sudah tahu outputnya itu seperti apa. Kita sudah punya kategori A, B, C, D gitu. Kategori kayak misalnya di sentiment analysis tadi itu kita sudah tahu positif sama negatifnya itu apa sih uh, kata-katanya gitu. Nah, itu masuk di metode klasifikasi. Nah, kalau di clustering, kita benar-benar nggak tahu outputnya itu apa. Intinya saya punya data, nah data ini butuh dikelompokkan, tapi saya nggak tahu nih uh, pengelompokannya kayak gimana gitu. Jadi kita mencari pola atau pattern di data kita. Nah, itu dia masuk dalam clustering. Nah, kalau di klasifikasi, itu tentang gimana model kita itu bisa memprediksi data baru. Lebih ke fokusnya uh, kita melakukan proses training tadi, evaluasi, kemudian jika ternyata dengan dataset ini bisa mendapatkan akurasi bagus, gimana nih dengan data yang lain gitu. Nah, kita cari outputnya juga, uh, apakah data tersebut uh, bisa nggak sih kalau dengan aku hanya mentraining dengan data sekian, ternyata aku bisa memprediksi uh, di data yang lain gitu. Nah, kalau di clustering, kita hanya ingin mengelompokkan. Misal, contohnya seperti ini. Kita ada punya data, terus kita coba divisualisasikan pakai scatter plot gitu ya. Di, nah, kemudian misal sudah kelihatan nih ada pengelompokan gitu. Nah, pengelompokan ini biasanya kita cari ya di clustering. Jadi dia akan mengelompokkan ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Terus nanti kita bisa lihat, oh apa sih yang membuat mereka itu berkelompok seperti ini gitu. Jadi mencari pengelompokan kalau di clustering. Oke. Tajud Jam-Jami, apakah sudah cukup atau ingin ada yang ditanyakan? Silakan. Atau ada yang lain, monggo. Oh, sudah, silakan. Ada yang lain? Apakah ingin bertanya terkait dengan klasifikasi dulu? Eh? Mungkin ini pemanasan ya Pak Firdani ya. Mungkin akan ada sesi baru yang menjelaskan lebih detail nanti terkait dengan klasifikasi. Iya.
Jadi lebih ke kita screening awal apa sih di klasifikasi dan clustering. Nanti bisa lebih dalam mungkin di materi selanjutnya prosesnya gimana di klasifikasi itu eh, hands on-nya mungkin ya contoh-contoh lebih jelas dan lebih spesifik lagi ya untuk gimana training terus evaluasinya juga gimana perhitungan-perhitungannya gimana. Iya. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, monggo Pak bisa dilanjut dulu. Baik Pak. Ya mungkin saya lanjut ke clustering. Nah di sini clustering itu adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek atau data ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang mereka itu memiliki karakteristik yang sama. Jadi melihat dari kesamaan yang sering diukur. Dan biasanya kalau di perhitungannya itu menggunakan namanya jarak Euclidean atau bisa juga menggunakan jarak Manhattan, yaitu mengukur seberapa mirip dua objek uh, dalam dua ruang. Nah, pada contohnya seperti ini. Jadi kayak kita nyari uh, titik tengahnya di mana, lalu nanti semisal titik tengahnya di angka 1,5 sampai 0,5 nih di sini. Nah, terus kita ingin melihat seberapa dekat mengelompokkannya. Ya intinya itu sih bahwa objek-objek dalam satu kelompok bisa mirip satu sama lain. Dan clustering sendiri itu membantu dalam mengidentifikasi struktur dalam data, dalam menghasilkan pola-pola yang tidak terlihat dengan jelas dalam data mentah. Oke, kenapa clustering itu penting? Karena penggunaan clustering itu cukup luas. Salah satunya di segmentasi pelanggan, kemudian di analisis genetika yang eh, lebih rumit lagi untuk mengclustering. Kemudian kita dapat mengelompokkan data sensor, pengenalan pola dalam citra dan teks, dan sebagainya. Dalam biasanya dengan dunia yang banyak data, untuk kita cepat menganalisis, kita cukup masukkan data tersebut ke clustering model. Kemudian nanti biar si clustering model ini yang memberikan pemahaman ke kita untuk menyederhanakan kompleksitas atau mempercepat proses dalam analisis. Tujuan clustering juga seperti yang saya jelaskan tadi ada pengidentifikasian tentang pola dan struktur di bisnis biasanya di segmen untuk menggunakan segmentasi pelanggan untuk memahami perilaku pelanggan dan mengelompokkan mereka ke dalam segmen-segmen, contoh berdasarkan preferensi belanja atau kebiasaan belanja. Ini mungkin perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif, kemudian meningkatkan pengambilan keputusan untuk mau cepat memahami struktur dalam data, organisasi, kemudian kalau di bisnis retail clustering dapat membantu toko menentukan susunan produk yang optimal berdasarkan preferensi pelanggan di setiap kelompok. Jadi misal kita punya data, terus penjualan yang paling sering dibeli misal sampo X. Jadi kita taruh sampo X ini di paling depan atau yang di paling belakang. Eh, Tujuannya agar kalau kita ditaruh di paling depan, otomatis eh, si produk ini ketika orang sudah menemukan dia langsung cepat untuk uh, langsung cepat untuk check out ya langsung ke kasir lah. Nah bisa kalau kita tahu nih bahwa si sampo X ini sering banget dibeli pelanggan, kita taruh di paling belakang, jadi customer otomatis melihat uh, produk yang lain dulu. Nah itu salah satu uh, uh, strategi di marketing. Jadi untuk agar si pelanggan itu sendiri tidak hanya melihat satu produk, tapi lebih banyak melihat produk waktu menentukan pembelian. Kemudian di analisis genetika dan biomorfetika,
itu biasanya ya untuk mengetahui karakteristik genetik, membantu dalam pemahaman misal hubungan antar spesies atau relasi antara DNA satu atau DNA yang lainnya. Kemudian bisa dilakukan untuk optimasi layanan dan operasi. Contoh dalam industri biasanya untuk mengoptimalkan penyediaan layanan. Contohnya dalam logistik, clustering membantu dalam merencanakan rute pengiriman. Kemudian untuk mencari efisiensi dalam mengelompokkan tujuan pengiriman yang paling dekat. Jadi mengelompokkan untuk agar dalam satu kali jalan logistik tersebut sudah mencapai beberapa tempat dalam satu tujuan gitu ya. Sekali jalan udah langsung dapat banyak gitu loh. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam melakukan clustering? Salah satunya pemilihan jumlah cluster. Misal kita sudah punya data tapi kita hanya ingin membuat 2 cluster saja atau hanya ingin membuat 3 cluster saja. Nah, tersebut kadang bisa dipilih dengan uh, beberapa metode ini. Ada elbow method, di sini digunakan untuk melihat di mana grafiknya jumlah cluster, terus akan membentuk siku untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Ya, untuk lebih detailnya mungkin nanti ya. Kemudian silhouette method, uh, ini menggunakan skor silhouette untuk menentukan jumlah cluster yang memberikan pembagian yang paling jelas. Kemudian ada David Bolden Index juga. Kemudian pemilihan metode clustering yang paling sering digunakan di penggunaan clustering itu memakai metode K-means. Ya, di sini K-means itu membagi data ke dalam cluster dengan pusat terdekat. Nah, kita sekarang sudah punya 2X, yang satu X warna merah dan satu X warna biru. Nah, di sini kita menaruh titik tengah. Titik tengah tersebut namanya X tadi. Nah, X ini kita lihat, kita pengen punya dua uh, dua titik data yang terdekat dari X itu. Nah, terus di sini bisa dilihat bahwa yang paling dekat setiap 2 titik itu bisa dilihat dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi nggak mungkin ada X warna biru yang mendekati di X warna merah. Karena di sini kita terlihat jelas bahwa jaraknya cukup jauh. Nah, maka dari itu, misal kita menambah uh, K-means-nya itu misal 8 gitu. Berarti dia akan melihat 8 titik terdekat dari X titik sentral tadi. Nah, dengan hal itu mungkin yang dari grafik kita yang kita lihat ini, mungkin ada beberapa grafik yang dengan warna merah, dot warna merah, ternyata ada yang mendekati ke grafik yang warna biru atau di X biru. Karena kita punya K-means-nya itu banyak. Karena menggunakan K sama dengan 8, berarti menggunakan 8 titik terdekat. Pada contohnya kayak gini, eh, kita punya 3 titik warna yang pengen kita clustering. Yang satu pertama warna biru, yang kedua warna hijau, yang ketiga warna merah. Kemudian dia warna biru pasti melihat neighbor-nya ya, tetangganya. Mana sih yang paling dekat gitu. Contoh di sini kita cuma pakai satu aja lah. Satu yang paling dekat ternyata ke sini. Terus yang satu lagi yang dekat dari titik selanjutnya ternyata ya pindah ke kanan sedikit. Nah, kemudian di sini keluar lagi nih titik warna biru, biru baru. Nah, yang hitam ini adalah titik tengah yang kayak sama dengan X yang saya jelaskan tadi. Jadi akan sama juga dengan hijau. Nanti kita akan tahu titik tengahnya di sini juga. Kita menaruh titik tengahnya di sini. Kemudian dia juga akan mengikuti prosesnya seperti ini. Terus sampai sampai ini kayak melakukan iterasi tadi. Kayak dalam klasifikasi itu kayak epoch. Jadi kita melakukan iterasi berapa kali sampai mungkin 100 kali iterasi kita menemukan konsistensi datanya itu seperti ini. Apa namanya? Pemecahan graf pengelompokannya. Sudah dengar kategori seperti ini, kita rasa udah cukup untuk bisa mengklasifikasikan, sorry, mengclustering.
mengelompokkan urutan, ya seperti itu. Lanjut ke pemilihan fitur dan atribut. Eh, Analisis fitur di sini memilih atribut yang paling relevan dan setelah selesai dengan metode clustering tadi ya, kayak K-means salah satu contohnya, kita bisa analisis hasil clusteringnya. Contohnya menggunakan atribut yang paling relevan dan bermakna. Di sini salah satu contohnya misal kita punya 4 kolom. Kita punya 4 atribut lah. Atribut, misal kalau di biologi kita punya atribut jumlah kaki, terus warna, terus eh, jumlah apa lagi ya? Mempunyai bulu atau tidak, terus apa gitu. Nah, terus di sini kita mencari yang atribut yang kiranya relevan dengan use case kita. Misal saya ingin melihat eh, primata dengan kaki 4, misal. Berarti kita hanya cukup melihat eh, atribut dengan kolom jumlah kaki gitu. Nah, di sini yang dimaksud dengan atribut itu. Jadi kita memilih kolom atau atribut yang dikiranya yang paling sesuai dengan use kita yang ingin kita kategorikan. Kemudian ada namanya lagi reduksi dimensi. Nah, di sini kayak misal kita punya 10 atribut, kemudian ada cara untuk menyederhanakan 10 atribut tersebut menjadi mungkin hanya 3 atribut atau 2 atribut. Kalau proses seperti ini, kita menggunakan model yang namanya PCA. Jadi PCA ini Principal Component Analysis. Eh, Kita nggak bisa melihat menjelaskan gimana dia menyederhanakan dengan bahasa manusia ya. Tapi kita bisa tahu, oh ternyata dengan metode ini tuh dari 10 atau 20 atribut yang kita punya, kita bisa menyederhanakan hanya 2 atau 3. Nah, di sini menggunakan namanya reduksi dimensi. Jadi kayak melihat perspektif yang berbeda gitu. Kayak semisal kayak kita punya ruang X, Y, dan Z. Jadi hitungannya seperti kita tahu panjang, tinggi, panjang, lebar, tinggi. Berarti kan ada 3 dimensi yang dilihat. Nah, di PCA ini kayak kita cuma melihat panjang dan lebar doang. Tinggi nggak dilihat. Nah, maksudnya mereduksi dimensi itu. Jadi dari 3 dimensi yang kita lihat, kita menjadi hanya melihat 2 dimensi. Nah, dengan proses ini kita tahu mungkin akan lebih cepat untuk mendapatkan uh, kategori atau melakukan clustering dengan analisis seperti ini. Jadi kayak mengurangi, ya intinya mengurangi jumlah atribut tadi sih. Kemudian ada normalisasi atau standarisasi. Penggunaan normalisasi atau standarisasi ini, misal kita punya data angka dari 0 sampai 1000. Kemudian variasi data kita ternyata tinggi gitu. Kan dari 0 sampai 1000, kalau kita ingin visualisasikan, misal kalau ada atribut yang mungkin hanya 0 sampai 5, uh, max and minimum values-nya ya. Kemudian ada atribut 0 sampai 1000. Di sini kan ada kesenjangan yang sangat beda ya antara atribut A dan B. Nah, lebih baik coba kita untuk melakukan normalisasi atau standarisasi. Namanya scaling kalau di Python. Nah, di sini eh, penggunaan si normalisasi ini dari angka 0 sampai 5 mungkin kita sederhanakan aja lah, 0 sampai 1 aja. Berarti kan uh, values dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 bisa jadi 0, terus 0,2 setengah, 0,5, 0,5 setengah, 0,7, dan bla bla. Jadi hanya range values-nya itu kita perkecil cara hanya dari 0 sampai 1. Kemudian yang 0 sampai 1000 kita perkecil juga angkanya jadi 0 sampai 1 juga misal. Jadi dari semisal angka 999 jadi cuma 0,9999. Nah, nanti dengan cara ini juga salah satu untuk mempermudah kita melakukan pemilihan fitur atau atribut di clustering. Kemudian yang saya jelaskan tadi tentang inisialisasi cluster itu memilih titik tengah, titik awal kalau dalam metode K-means, yang
tadi kayak yang titik hitam atau titik hijau ini itu termasuk dengan pemilihan centroid. Tadi titik tengah. Nah, kalau titik tengah ini kita bisa modif dengan keinginan kita sendiri kalau kita sudah bisa memvisualisasikan datanya. Jadi data yang masuk dicoba divisualisasikan dulu, terus nanti kita coba, oh titik tengahnya di sini mungkin. Nah, tuningnya di titik tengah centroid tadi. Kemudian ada visualisasi cluster. Nah, di sini untuk mempermudah kita untuk melihat pengelompokan data kita. Seperti kita udah mencoba di visualisasikan dengan scatter plot atau dengan tipe-tipe visual yang lain atau diagram yang lain. Kemudian kita coba eh, kita interpretasikan hasil dari clustering itu udah benar nggak sih gitu dengan warna yang berbeda. Contoh clustering hasil A dan B dengan warna yang berbeda, biru dengan hijau, apakah sudah sesuai dengan pengelompokan yang kita inginkan. Misal ternyata ada yang hijaunya itu di titik biru yang paling tengah gitu. Berarti ada yang salah dalam uh, analisis clustering kita. Mungkin kita harus tuning lagi titik sentroidnya atau ada parameter yang sekiranya terlalu variasinya berbeda. Misal kayak penggunaan KNN tadi, uh, ternyata kita terlalu banyak melihat uh, penggunaan KNN-nya, K-nya itu tadi, misal menjadi dari yang mungkin 5 sudah bagus, penggunaan 5 KNN-nya udah bagus, ternyata kita pakai 10. Nah, itu berarti kita bisa kurangi, kita tuning lagi parameter dari clusteringnya. Jadi penggunaan visualisasi itu penting di clustering untuk melihat hasil kita itu, interpretasi hasil kita itu udah sesuai bagus apa enggak. Ya, untuk penerapan clustering dalam dunia nyata sama bisa digunakan untuk segmentasi pelanggan. Eh, di sini bisa mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian atau preferensi produk atau demografis. Manfaatnya ya kembali lagi untuk perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih terarah, memberikan penawaran yang disesuaikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian dalam pengelompokan data sensor, contoh di sini kita mengelompokkan data sensor dari perangkat IoT atau sistem pemantauan untuk memahami pola-pola yang mungkin menunjukkan masalah atau perubahan. Manfaatnya dapat digunakan dalam pemantauan peralatan industri, contoh jaringan sensor nirkabel atau jaringan apa namanya internet itu fiber optik. Nah, contoh di sini juga kita bisa memanfaatkan data sensor ini untuk memvisualisasikan di mana titik-titik uh, mungkin speednya berkurang di titik mana. Salah satunya kita bisa melakukan clustering hal ini juga. Dan atau pendeteksian infrastruktur kota pintar, smart city, untuk melihat anomali uh, atau keadaan yang mendesak. Misal sekarang kita kalau di Jakarta sensor air quality itu sekarang sudah banyak. Misal kita melihat anomali di satu titik, dia air quality-nya untuk PM2,5-nya mungkin di atas 150. Ternyata di neighbor-nya, di sekitaran si titik ini, yang angka 150 mungkin cuma 25 atau 30. Nah, di situ juga disebutkan bahwa terdapat anomali data. Bisa jadi kita harus melihat titik tersebut. Titik tersebut apakah sensornya bermasalah atau enggak. Nah, itu salah satu contoh penggunaan clustering juga. Jadi, misal kita punya ribuan titik, terus kemudian mungkin dengan penggunaan clustering ini, kita bisa lebih cepat mengidentifikasi ribuan titik itu untuk melihat anomali data atau ya identifikasi anomali data biasanya. Kemudian kalau di medis, biasanya penggunaannya digunakan untuk pemindaian MRI atau CT scan untuk berdasarkan ciri-ciri visual ya. Tapi ya kalau ini mungkin sebagai preliminary atau
assumption dari mesin untuk membantu misal dokter mendiagnosis suatu uh, ke keanomalian gitu ya. Di dalam misal di MRI kita punya data rongsen paru-paru. Kemudian uh, data tersebut ternyata nggak satu uh, foto rongsen doang. Misal kita punya 20 rongsen dari berbagai berbagai pelanggan, sorry, berbagai apa itu perawat. Ya, jadi dalam berbagai pasien, ya, dalam berbagai pasien ternyata dalam 20 pasien kita punya 20 data rongsen. Nah, di hal tersebut kita mencari anomali, misal mana nih yang sekiranya uh, bentukan paru-parunya berbeda dengan yang lain. Gitu, misal ada anomali dalam bentuk parunya dengan dibandingkan dengan orang lain gitu. Hasil ronsen dengan orang lain itu juga salah satu dapat penggunaan clustering untuk melihat uh, kayak pre-early diagnosis dari dokternya untuk membantu misal dokternya oh aku punya 50 data yang harus aku screening awal kemudian dibantu dengan clustering dia udah tahu oh ini yang kemungkinan 3 atau 4 yang terdeteksi yang perlu dilihat lebih dalam kondisi paru-paru rongsennya gitu. Jadi memaham, mempercepat dan juga membantu untuk uh, memahami gambar dari MRT atau CT scan tersebut. Baik, ya I think ya saya rasa sudah di ujung Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin untuk merecall teman-teman juga kiranya untuk memahami klasifikasi dan clustering mungkin bisa dijawab. Ya, oke. Di sini ada yang berani untuk menjawab salah satu perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Silahkan mahasiswa, apakah ada yang bisa menjawab? Ini malu-malu sepertinya, Pak. Kalau memang tidak, oh ada satu Pak yang raise hand, Pak. Oh ya, Monggo. oh, Eh, eh, izin menjawab, mungkin kalau salah mungkin bisa dibenarkan sekali lagi. Ini kan juga pertama kalinya bisa belajar sih, aja. Kalau yang saya tangkap dari perbedaan antara klasifikasi dan clustering tadi itu dari klasifikasi bisa bilang dengan ada tujuan yang jelas gitu kita mau data ini mau diapain. Sementara kalau clustering itu kita ini masih belum ada tujuan. Ini masih cari apa seperti yang Bapak Firdani bilang tadi, nyari patternnya dulu, eh, dihasilkan gitu. Itu sih yang saya dapatkan sih. Mungkin kalau salah bisa dibenarkan. Dan terima kasih. oke. Makasih Mas Rizal ya tadi. Iya Pak, mohon maaf tidak berkenangan. Oke, iya makasih untuk menjawab. Iya, ya sudah benar sebenarnya bahwa kalau klasifikasi itu tadi dijelaskan eh, kita sudah tahu outputnya apa. Kalau di clustering kita belum tahu outputnya apa. Ya, itu lebih sederhananya seperti itu sih. Tapi sudah ya sudah cukup benar. Oke, oke, mungkin ada yang mau menjawab.
Silahkan teman-teman, adakah yang mau menjawab? Oke. Rizal masih masih on kan? Ya, masih on, Pak. Tunjuk temanmu satu dong. Oh, itu ada yang tapi ada yang bertanya, Pak. Oh ya sudah. Riki Dwi Setiawan, Pak, ada pertanyaan. Bisakah Bapak memberi gambaran tentang advance score, recall, dan support, dan juga nilai-nilai yang ada di dalamnya? Monggo. Oke, saya coba recall dulu ya eh, informasinya. Bisa kelihatan di sini image baru. Iya. Ya, precision, recall, sama tadi apa tadi? F1 score. Support. Oh ini. Oke, oke, bisa kelihatan. Eh, Kayak ada tabel di slide. Ya, sudah terlihat, Pak. Oke, tadi yang menanyakan tentang F1 score ya. Kalau ini sebenarnya tabel hampir digunakan di setiap testing performance atau evaluation. Nah, contoh penggunaannya F1 score itu kembali lagi ke use case-nya apa sih yang mau dipakai menggunakan F1 score. Kalau di mungkin agak terlalu kompleks ya untuk menjelaskan F1 score. Mungkin kita coba di yang lebih mudah dulu di apa namanya penggunaan akurasi, terus precision dan recall. Di sini akurasi eh, ada istilahnya namanya TP-MTM, true positif ditambah true negatif, terus dibagi positif plus negatif. Kayak kita bisa simulasikan kalau misal penggunaan akurasi ini true positifnya ya tadi kayak 70 true positif, kemudian negatif 30, terus dibagi positif sama negatif. Positif sama negatif ini biasanya didapatkan nilainya dari hasil akurasi dari machine learning modelnya atau klasifikasi modelnya. Ya kayak kita umpamakan mungkin positifnya di model kita itu 80, terus 20 ternyata dapat negatif. Nah, yang true positif, true negatif ini kayak eh, apa ya, ground truth gitu loh, source truth. Kayak yang paling yang benar di dalam data kita. Terus yang positif dan negatif ini kayak hasil dari model klasifikasi kita. Nah, misal ya kita hitung aja di sini 70 tambah 20 dibagi 80. 80 kurangi ya, 80. Kalau ini hasilnya berarti 100. 100 bagi 100. Berarti di sini model kita itu kayak 100% benar. 100% benar. Nah, kalau misal kita rubah eh, positifnya gimana ya? Aku agak lupa ya. Terus saya coba cari contoh dulu ya ini. Ada beberapa kayaknya use case-nya itu
angkanya tidak sama, imbalance. Oh, ini salah ini. Apa namanya? Rumus dari akurasinya. Yang benar itu ada true positif ditambah true negatif dibagi true positif negatif false ditambah false negatif. True positif. Eh, Oke, baik. Ini ya, saya coba pecahkan kalau misal contoh di akurasi. Jadi misal di sini saya punya 200 data, sorry, 150 data. Kemudian 150 data ini yang terprediksi benar itu di true positif sama true negatif. Jadi ada 100 data itu sebenarnya 80 sama 20. Jadi aku punya true positifnya 80, true negatifnya 20. Nah, maka dari itu untuk rumusnya itu ini. Jadi true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif, dua yang sama, ditambah ada namanya false positif sama false negatif. Jadi total data kita itu ternyata 150 total data. Terus yang terprediksi di angka true negatif sama true positifnya berikut 80 dan 20. Kemudian ada false positif sama false negatif, di mana false positif sama false negatif ini istilahnya dia harusnya diprediksi sebagai true positif. Tapi ternyata eh, dia itu di model kita di, dilihat sebagai false positif. Nah, berarti salah. Jadi kayak apa namanya? Prediksi yang salah. False positif sama false negatif. Yang harusnya dia, oh sorry, sorry, kebalik. True positif,
harusnya dia di angkanya true positif. Misal saya punya output harusnya angkanya 1 nih. Kemudian diprediksi sebagai 0. Nah, itu dia masuknya false negatif. Nah, kalau false positif, misal uh, 0 itu kita nyatakan sebagai negatif, true negatif ya. Jadi angka 1 adalah true positif, angka true negatif itu adalah 0. Nah, misal di model kita ada uh, ternyata satu record yang harusnya dia diprediksi sebagai true positif atau angka 1. Nah, ternyata di sistem kita diprediksi sebagai uh, 0 atau false negatif. Nah, di sini uh, jadi ada salah ya. Jadi misal angkanya harusnya 1, ternyata di sistem kita di angka tersebut menjadi 0 diprediksi hasil dari model klasifikasi kita. Nah, 0 tadi yang dianggap salah yang harusnya 1 itu namanya false negatif. Jadi angka sebenarnya harusnya 1 sama dengan positif, tapi diprediksi dengan klasifikasi model itu 0. Nah, 0 ini sama dengan false negatif. Karena dia harusnya 1 kan. Tapi 0 ini kita anggap sebagai false negatif. Berikut sebaliknya juga, sebetulnya angka sebenarnya 0 sama dengan true negatif, tapi diprediksi ternyata 1. Nah, di sini berarti false positif. Jadi kayak kebalikan ya. Yang harusnya angkanya, pokoknya true-true ini intinya data yang sebenarnya. Yang harusnya dikategorikan benar. Kemudian di ternyata dalam metode klasifikasinya dikategorikan yang berbeda. Nah, itu bisa dimasukkan ke false. False positif atau false negatif. Kemudian contoh untuk tadi apa ya? Akurasi ya. F1 score. Untuk akurasi ya. Oh, pertanyaannya F1 score ya. F1 score dan recall ya. F1 score dan recall. F1 score ini eh, mudahnya dia itu perlu perhitungan precision dan recall dulu. Karena dia itu kayak kombinasi dari dua perhitungan ini. Jadi kayak 2 kali precision dan recall. Ini rumusnya. Jadi perhitungan awalnya harus menggunakan precision dan recall dulu. Konteksnya untuk precision itu yaitu bisa dikatakan sebagai nama lainnya ya.
positif predictive value atau PPV. Nah, positive predictive value ini jadi kita mau memprediksi seberapa berapa banyak positif, positif ya, itu diprediksi dalam model kita, model klasifikasi. Nah, jadi perhitungannya kan true positif dibagi true positif ditambah false positif. Misal eh, saya punya 70 true positif, terus dibagi 70 true positif juga, terus ternyata ada false positif di data saya 30, maka 70 dibagi 100, hasil dari precisionnya adalah 70%. Kalau recall, tadi apa recall? Kalau recall, jadi intinya kita umpamakan satu tadi true positif sama terus satu lah yang nol itu adalah true negatif. Dan satu true positif. Nah, kemudian recall-nya, kalau recall itu oh, kalau recall itu TPR, true positive rate. Kayak dilihat dari grafik tadi ya. So, positifnya cukup. Oke. Jadi kalau true positif ini, sorry, the recall, recall ini penggunaannya, misal di dalam dataset kita, kita punya data setnya yang harusnya 100 itu positif. Ternyata di model kita, eh, kita punya prediksi true positifnya itu 70, kemudian false negatifnya harusnya 30. Karena harusnya kan dia memprediksi 100 semua itu positif. Ternyata, tapi ternyata 30 itu terprediksi sebagai negatif gitu. Atau nol ya. Harusnya 100 itu eh, values-nya adalah satu, terus negatif kan nol. Nah, misal kalau kita punya data kita ternyata model kita itu 70 adalah true positif, udah benar nih, 70 benar. Terus 30 ini ternyata diprediksi sebagai nol, berarti dia masuk false negatif. Jadi di sini hitungannya posisi dan recall-nya kan 70 dan 70 ya. Ya tinggal dirumusin aja tadi. 2 kali.
Ini nomor recall 140. Itu 900 dibagi 140, 35, terus kali 2. Itu total 70. Berarti ini nilai F1 skornya 70. Mungkin untuk use case-nya, nanti penggunaannya F1 score, kemudian precision dan recall, eh, di pertemuan selanjutnya mungkin saya nanti bantu ya. eh, dalam use case-nya itu sebenarnya digunakan untuk apa. Tapi pada intinya itu kalau misal eh, poinnya di positif sama negatif. Jadi misal kita punya dua klasifikasi, positif sama negatif gitu. Satu atau nol, kemudian kita bisa mencari mana nih yang mau dititik beratkan. Dititik beratkan itu artinya di precision atau recall-nya. Kayak misal kita punya use case true positive rate. Nah, contoh kalau di kesehatan yang dititik beratkan, misal kita pengen recall-nya itu tinggi. Jadi positif, kita gampang untuk menilai suatu data itu ke positif gitu. Nah, kita harus lihat dari recall-nya. Kalau nilai recall-nya tinggi, itu berarti yang paling bagus. Contoh, kenapa kita pengen true positive, apa namanya, positive rate-nya itu tinggi. Misal dalam pendeteksian eh, cancer. Semisal kita punya data pasien, heart rate mereka, semisal pasien tersebut sudah di dalam hospital nih, di dalam hospital, terus kemudian kita punya data heart rate dari si pasien tersebut. Jadi kita monitoring terus data dari pasien tersebut, heart rate-nya tersebut. Nah, ada di titik di mana heart rate itu eh, diprediksi dalam mungkin 10 menit ke depan heart rate-nya akan naik. Nah, itu kan jadi masalah untuk eh, siapa namanya pasiennya. Jadi misal kalau kita eh, pengen dapat recall-nya tinggi dalam model kita pengen gampang, oh dalam 10 menit ke depan nih, dia kemungkinan positif heart rate-nya untuk naik lebih tinggi gitu. Heart rate-nya untuk memicu dia terkena serangan jantung atau enggak itu lebih tinggi. Nah, kita nyari recall model kita lebih bagus daripada eh, apa namanya perhitungan evaluasi yang lain. Nah, karena kenapa? Kenapa kita milih recall-nya lebih tinggi? Karena dengan hal itu kita dapat mencegah si pasien itu dapat serangan jantung. Salah satunya seperti itu. Jadi kalau misal kita nggak gampang nih model kita melihat bahwa oh ini dalam 10 menit ke depan bisa dapat kemungkinan serangan jantung gitu. Nah, di situ ada tingkat kita dapat mencegah prevalensi gitu dari model kita yang kita punya. Karena kita punya data heart rate, kemudian kita bisa prediksi kayak per 10 menit model kita jalan, terus melihat oh kemungkinan dalam per 10 menit ini dia ada kemungkinan serangan jantung apa enggak. Nah, kita bisa ngasih alert sebelum 10 menit itu terjadi ke nurse-nya, ke dokternya atau apa bahwa oh ini ada kemungkinan dalam 10 menit ke depan uh, apa namanya si pasien ini bisa terkena jantung. Meskipun kita nggak tahu nih bakalan itu terjadi benar atau enggak, tapi modal kita gampang menilai hal itu bisa kemungkinan terdapat risk untuk terkena serangan jantung. Itu salah satu kenapa recall itu penting. Nah, kalau di ya jadi kayak kita gampang ngerate bahwa oh ini kemungkinan uh,
gampang terkena serangan jantung kayak misal gitu. Jadi salah satunya gitu kalau di recall. Ya mungkin nanti ke depannya nanti saya kasih beberapa contoh ya yang mungkin relevansinya bisa dilihat di apa namanya beberapa use case yang bisa kita pakai untuk melihat metode evaluasi mana yang cocok yang bisa diterapkan sesuai dengan use case. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Rek. Silahkan. Kita masih ada sekitar 12 menit ya dengan Pak Dani. Kita sharing-sharing aja ya. Mhm. Jadi, Atau berkaitan dengan proyeknya juga boleh ya. Kebetulan ini Pak, kalau teman-teman di workshop sistem cerdas itu sudah dibagi satu case study dari Bapak Ibu dosen masing-masing terkait dengan AI. Kalau ingin konsultasi juga boleh, monggo di kesempatan ini juga bisa disampaikan ya. mm-mm. Ya mungkin saya, ya kalau bisa saya membantu beberapa use case-nya. Ya mungkin banyak kan anu sih emang apa namanya pemahaman matematikanya sih kalau di machine learning itu. Kadang juga saya agak apa namanya ke ke switch gitu. Oh ini harusnya jelasin akurasi ternyata yang jelasin recall kayak gitu. Karena terlalu banyak hitungan matematikanya. Benar Pak, karena kan kita kan basicnya tekniknya Pak, jadi nggak dalam di matematiknya mungkin. Oh iya, kita jalanin aja, ngeran modelnya aja. Iya, benar sekali. Oke, sepertinya belum ada yang ditanyakan ya, Rek ya. Mohon izin, apakah sudah selesai Pak materinya? Ya, saya, saya rasa sudah Pak. Ini sudah. Untuk 10 menit terakhir mungkin kita gunakan untuk presensi ya teman-teman. Jadi saya sudah nge-share password untuk presensi di e-learning. Saya ulangi kembali nanti presensi yang di e-learning untuk rekap dosen dan laporan untuk praktisi mengajar. Sedangkan teman-teman harus hadir ya. Kalau yang reguler dan internasional hari Senin jam 7 sampai jam 9 Anda presensi di kertas saja untuk direkap untuk dimasukkan ke dalam SIM online oleh UPK. Untuk yang Bondowoso nanti sebenarnya hari Selasa, kebetulan hari Selasa saya berhalangan hadir ke Bondowoso. Jadi sekalian hari Rabu saja, nanti sekitar jam 10 nanti tanda tangan saja, datang ke kampus hanya untuk tanda tangan saja. Terus masih ada waktu 10 menit, saya ingatkan kembali, silakan presensi ya di e-learning ya bagi yang belum. Kita gunakan untuk foto sesi terakhir ya, sesi 10 menit sebelum kelas berakhir. Silakan teman-teman yang belum on cam bisa diaktifkan ya teman-teman. Hanya untuk dokumentasi saja. Silakan. Sahrul Ramadanto ini kayaknya di kafe ya. Oke, silahkan. Ega Syahrul itu kayaknya statik gitu sudah. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Oh ya, yang bagi teman-teman yang ikut MBKM juga boleh ikut ya, ikut kuliah praktisi mengajar, walaupun Anda tidak punya kewajiban untuk yang terutama yang 20 SKS ya, tidak tidak wajib punya kewajiban untuk kuliah, tapi boleh mumpung ada Bapak Firdani yang sharing-sharing banyak pengalaman beliau terkait AI ya. Oke, sepertinya di halaman 1 sudah penuh, halaman 2 sudah penuh, halaman 3 ini masih separuh ya, halaman 4 masih kosong ya. Oke, silahkan diaktifkan kembali. Oke, saya izin untuk eh, yang halaman pertama ya teman-teman, 1, 2, 3 ya. Halaman pertama di tempat saya, halaman kedua di tempat saya, 1, 2, 3, halaman ketiga, halaman keempat kosong ya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Mungkin closing Pak Firdani, silahkan.
Oh ya, makasih Pak Angga. Eh, Ya ini kesempatan saya sebenarnya untuk eh, ngajar juga. Jadi ya saya juga pengen semoga teman-teman dapat ilmunya, hikmahnya, apa yang bisa dapat dari saya sampaikan tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa yang ingin di follow up, monggo ketemu saya di LinkedIn saya atau ya di pertemuan selanjutnya juga bisa. Kalau ada feedback apa aja bisa disampaikan juga. Jadi feel free untuk apa namanya yang ngasih komen atau pertanyaan atau ingin ngasih informasi baru. Jadi kita saling terbuka untuk kolaborasi. Intinya nggak perlu salah tanya nggak masalah. Yang penting kita apa namanya dapat ilmu lah di pertemuan-pertemuan ini. Ya, ya oke. Makasih Pak Angga. Oke, sami-sami Pak Firdani. Ya, terima kasih sudah sharing di tempat kami, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut di minggu depan. Juga teman-teman juga harapannya lebih aktif dan semangat, mumpung ada Pak Firdani open sekali beliau terhadap ide-ide kalian dan berdiskusi dengan kalian. eh Mungkin kurang 5 menit, mungkin nggak apa-apa ya, kita tutup. Terima kasih Pak Firdani Rianda atas materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini ya, terkait dengan klasifikasi dan clustering. Itu masih overview ya Pak ya, jadi mungkin minggu depan akan dijelaskan lebih detail dan sesuai studi kasus oleh beliau, dan tentunya mungkin lebih serius ya, lebih menyenangkan. Terima kasih juga teman-teman di sela-sela kegiatannya, di sela-sela istirahatnya di rumah, di weekend sudah kuliah. Saya ingat kembali, hari Senin dan hari Rabu, Anda hanya datang ke kampus untuk presensi yang eh, di kertas saja ya teman-teman. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa isi di e-learning, masih ada waktu sekitar 5 menit agar tidak terlambat. Silahkan diisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Firdani. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama melalui Zoom meeting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.